Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan TS Pengantar Ilmu Politik dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Saya akan menjelaskan konsep ilmu politik disusun oleh Muhammad Imam Kurniawan dengan NIM B1B1 22090. Prodi Ilmu Pemerintahan. Pengertian ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sosial yang berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya, yakni sosiologi, antropologi, dan lain-lain. Dengan demikian, maka ilmu politik berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial tersebut, yang objeknya adalah manusia sebagai anggota kelompok atau grup. Lalu untuk arti dari kata polis sendiri adalah suatu kota yang memiliki status negara, kota atau city-stat. Seiring berkembangnya zaman, pengertian politik juga turut berkembang di Yunani yang dapat ditafsirkan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara lain. Politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat keputusan pada kehidupan berkelompok. Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup antara lain masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi, dan lain sebagainya. Sistem politik hanya merupakan salah satu dari bermacam-macam sistem yang terjadi dalam masyarakat, seperti ekonomi, sistem teknis, sistem komunikasi, dan lain-lain. Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai tujuan dari masyarakat tersebut. Dalam hal ini, maka sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat, yakni membuat keputusan-keputusan kebijakan yang mengikat mengenai alokasi nilai-nilai, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Konsep-konsep dalam ilmu politik. Pada pandangan klasik, politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandangan klasik dapat dianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will of all atau kepentingan mayoritas. Konsep kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yudiris formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari kemampuan seseorang yang bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, baik itu tentang pola pikir ataupun perbuatan yang bisa membuat orang lain berpikir dan tindakan sesuai dengan orang yang memberikan pengaruh tersebut. Konsep politik kekuasaan memiliki kelemahan di dalamnya, yaitu tidak dapat membedakan konsep beraspek publik dan juga non-politik. Selain itu, konsep kekuasaan juga merupakan salah satu konsep yang ada di dalam ilmu politik yang masih ada konsep ideologi, legitimasi, serta konflik. Fungsionalisme. David Aston berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritas, berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat, sedangkan menurut Harold Laswell, politik merupakan who get, what get, when get, dan who get nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkan pemerintahan sebagai sarana dan wasit terhadap persaingan diantaranya sebagai kekuatan politik untuk mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah itu sendiri. Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk mempengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai.
Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik. Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk penentuan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional maka harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggara politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta daya dan dana demi tercapainya tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan UUD 1945. Proses sistem politik menjelaskan tingkah laku sosial dan politik yang dibuat oleh manusia yang bertujuan untuk mengatur hubungan antara satu sama lain. Struktur sistem politik untuk mengetahui struktur-struktur yang ada di pemerintahan seperti parlemen, kepala negara, kelompok yang berkepentingan, dan masih banyak lagi. Lalu F. Fungsi yang mempermudah pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang mengikat nilai-nilai dan yang sifatnya material yang mengarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan masyarakat. Ruang lingkup ilmu politik. Ruang lingkup ilmu politik menurut pemahaman kami adalah batasan-batasan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Maka dapat dipahami dengan menguraikan hubungan-hubungan politik dengan ilmu-ilmu tersebut. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Menurut Gidding, sarjana-sarjana ilmu politik harus melengkapi dirinya dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh sosiologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan antara lain sosiologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan, sosiologi agama, sosiologi politik, dan lain sebagainya. Hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek kultural dari setiap hidup bersama di masa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat bermanfaat bagi ilmu politik, terutama hasil-hasil penyelidikan kebudayaan di masa lampau, yang meliputi semua aspek kultural masyarakat, termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politik, dapat dijelaskan kepada sarjana-sarjana ilmu politik yang menjadi timbul suatu pertumbuhan dan perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu. Hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu politik dan ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu erat hubungannya. Dalam setiap tindakan politik dan aspek ekonominya, demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi mengatur kemakmuran materi dari warga negara Yunani. Hubungan ilmu politik dengan psikologi. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses politik. Sarjana psikologi mengembangkan suatu pendapat mereka tentang naluri, emosi, dan kebiasaan-kebiasaan individu atau psyche seseorang. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda, parpol, masalah kepemimpinan, dan revolusi amat banyak dipergunakan hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu. Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik, dewasa ini keadaan ini berubah. Pengetahuan psikologi diperlakukan dimanapun dan kapanpun.
diadakan penyelidikan politik secara ilmiah. Menurut Laswell DAS, kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini prosedur psikologi adalah dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Laswell, psikologi akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan karena bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh kebebasan individu. Hubungan ilmu politik dengan hukum. Sejak dulu ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan suatu kewajiban negara yang penting. Setiap masyarakat, baik modern maupun primitif, harus berdasarkan kepada ketertiban hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah negara. Dalam hal ini, sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam peranan negara sebagai pembentukan hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri, yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum, tetapi tidak menitik beratkan pada segi teknis dari hukum, melainkan terutama menterlibatkannya pada hukum sebagai persaingan kekuatan-kekuatan sosial sebagai hasil dari faktor-faktor kekuasaan. Hubungan ilmu politik dengan geografi. Faktor-faktor berdasarkan geografi mempengaruhi politik seperti perbatasan strategi, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi geografi. Dengan kata lain, kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak geografi, luas wilayah, kekuasaan alam, iklim, dan lain sebagainya. Misalnya letak geografi menentukan suatu negara akan menjadi negara atau land power atau sea power. Demikian juga suatu negara akan mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang. Dalam hal ini terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik, yang memberikan penafsiran geografi atas hubungan-hubungan internasional. Hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah sangat penting bagi ilmu politik karena sejarah menyediakan data dan fakta masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Sejarah adalah deskriptif kronologi peristiwa dari zaman silam. Sejarah merupakan penghimpauan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui sejarah politik suatu negara belum memberikan gambaran yang tepat tentang keadaan politik negara di masa lampau dan masa yang akan datang. Sejarah akan mencatat apa yang pernah terjadi, sedangkan ilmu politik di samping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu masyarakat. Dengan menguasai sejarah, maka sarjana politik dapat dapat merencanakan lebih baik dan masalah yang terjadi di masa lampau menjadi lebih baik lagi, sehingga terwujud keadilan yang ideal. Ilmu politik dengan ilmu filsafat. Filsafat ialah usaha untuk Hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta, universe, dan kehidupan manusia. Gramsci mengatakan bahwa filsafat yang sejati bukan merupakan cabang kajian yang terisolasi, tetapi dalam dirinya sendiri mengandung seluruh anasir fundamental yang dibutuhkan untuk mengonstruksi konsepsi tentang dunia yang total dan integral, dan segala hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan organisasi masyarakat politik yang integral dalam kehidupan manusia. Gramsci Selection from Prison Notebook 1933. Oleh karenanya, politik Gramsci mengarahkan dia pada filsafat dan filsafatnya sepenuhnya bersifat politis. Dengan kata lain, Gramsci
melihat filsafat sebagai pendidikan politik dan politik sebagai area untuk menerapkan pengetahuan filosofi. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan tentang ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.